Halo, kembali lagi bersama saya di sini Leandro, dan kali ini saya akan membahas mengenai benua Asia, atau yang lebih tepatnya salah satu negara yang sudah saya pilih, yaitu negara Singapura yang berada di Asia Tenggara. Di sini saya akan mengawali pembahasan ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Jadi, Singapura merupakan sebuah negara pulau yang terletak di Asia Tenggara. Merupakan pusat keuangan terdepan ketiga di dunia, serta sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura juga merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Singapura ini merupakan negara terpadat kedua setelah Monaco. Mengapa? Karena wilayahnya ini yang kecil, dan juga karena adanya negara-negara lain yang menghimpit negara Singapura ini, seperti contohnya Indonesia dan Malaysia. Namun, walaupun negaranya ini kecil, Singapura ini merupakan salah satu negara maju yang ada di benua Asia. Contoh negara maju yang ada di benua Asia lainnya itu seperti Jepang, Cina, dan masih banyak lagi. Jadi, apa aja yang akan dibahas di pertemuan kali ini? Yang pertama, pastinya kita akan mengenali dulu di mana letak geografis dan astronomis dari negara Singapura ini. Kedua, kita akan membahas tentang bentang alam yang ada di Singapura. Habis itu ada karakteristik iklimnya, apakah iklim tropis, subtropis, dan selanjutnya kita akan masuk ke dinamika penduduk. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke kegiatan ekonomi dari negara Singapura ini. Yang pertama, kita akan masuk ke geografis dan astronomisnya. Jadi, geografis untuk Singapura. Kalau dengar kata geografis, sudah pasti tahu lah ya batasan-batasan seperti di benua Asia ini. Jadi, batasan-batasan pada negara Singapura di bagian barat itu dibatasi dengan Selat Malaka. Di bagian timur itu dibatasi dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Di bagian utara dibatasi dengan Malaysia, dan di bagian selatan dibatasi dengan Laut Cina Selatan dan Indonesia. Sebagai catatan, Singapura ini memiliki 63 pulau. Total 63 pulau. Sangat berbanding jauh dengan Indonesia yang memiliki beragam pulau. Setelah itu, Singapura ini memiliki daratan tertinggi, yaitu Bukit Timah Hill, dengan ketinggian daratan mencapai 166 meter di atas permukaan laut. Letak astronomis pada negara Singapura ini, yaitu berada pada letak 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara, dan antara 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Selanjutnya, kita akan masuk ke bentang alam. Bagaimana keadaan di setiap wilayah pada negara Singapura ini? Jadi, bagian barat Singapura terdiri atas lembah, sungai, dan perbukitan. Bagian tengahnya ada daerah perbukitan yang terdiri dari Bukit Mandai, Bukit Panjang, Bukit Gombak, dan Bukit Timbah. Bagian timur Singapura ada dataran rendah yang daratannya merupakan daerah hasil timbunan rawa-rawa. Sungai-sungai di Singapura pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Contohnya seperti Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Jurong. Sedangkan sungai yang mengalir ke kota Singapura itu ada Sungai Kalang dan Sungai Jurong yang pastinya relatif kecil dan pendek sungainya.
Selain itu, Singapura ditutupi dengan hutan tropis yang lebat, sama seperti Indonesia, karena terletak pada garis khatulistiwa, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau. Saat ini hutan-hutan tersebut tinggal sisanya yang dapat dilestarikan di cagar alam Bukit Timah. Sekarang kita masuk ke karakteristik dari iklim negara Singapura ini. Jadi negara Singapura ini memiliki suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Dan kelembapannya di pagi hari dan di sore hari itu berbeda. Di pagi hari itu kelembapan udaranya itu mencapai 90%. Dan di sore hari itu kelembapannya hanya 60%. Jadi lebih lembab di pagi hari daripada di sore harinya. Saat memasuki musim hujan, kelembapannya itu pasti naik dan bisa mencapai angka 100%. Saat memasuki bulan Mei dan Juni, suhunya menjadi meningkat dan panas. Sedangkan pada saat memasuki bulan November dan Desember memasuki musim muson, di mana menjadi basah. Kita lanjut. Di sini kita akan masuk dulu ke dinamika penduduknya. Singapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.866.139 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa, sekitar 74,3%. Habis itu ada etnis Melayu, 13,4%, etnis India, 9%. Dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura. Jadi lebih banyak Tionghoanya. Terdapat 4 bahasa rasmi yang digunakan di Singapura, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Diambil dari tahun 2020, berikut angka harapan hidup, kelahiran, dan kematian. Angka harapan hidup mencapai 84,07 tahun. Angka kelahirannya itu mencapai 1,4 dari 1000 kelahiran. Dan angka kematian itu mencapai 1,8 per 1000 kelahiran. Jumlah penduduk berdasarkan usia. Usia dari 0 sampai 24 tahun itu ada sebanyak 23,6%. Untuk usia 25 sampai 54 tahun itu mencapai 47,2% dari total penduduk yang ada di Singapura. Dan untuk 55 sampai 65 tahun ke atas itu ada 29,2% dari total penduduk di Singapura. Di mana usia produktifnya itu mulai dari usia 15 sampai 64 tahun, yaitu sebanyak 74,35%. Dan usia non-produktifnya dimulai dari 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas, sebanyak 25,65%. Itu dia untuk dinamika penduduknya. Dan penduduk di Singapura ini banyak yang pintar-pintar pastinya, karena merupakan salah satu negara maju yang ada di benua Asia. Jadi penduduk ini merupakan kualitas tinggi. Masuk kita ke bagian terakhir, yaitu tentang ekonomi yang ada di negara Singapura itu. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju pastinya, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan pelabuhan perlintasan kapal. Ini merupakan salah satu pegangan dari negara Singapura ini. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengelolaan barang impor, khususnya meliputi sektor elektronik, pengelolaan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Singapura juga merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo.
Singapura ini juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Amerika dan beberapa negara yang ada di benua lain. Karena banyak pastinya negara-negara yang datang ke negara Singapura ini karena merupakan salah satu jalur perdagangan untuk perkapalan yang bagus. Seperti Indonesia juga untuk jalur perdagangan, Singapura ini juga merupakan salah satu jalur perdagangan yang bagus yang ada di Asia Tenggara. Apa aja yang menjadi faktor ekonominya untuk negara Singapura? Kita akan lihat di sini ada perindustrian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada industri elektronik, tekstil, manufaktur, penyulingan minyak, perkapalan, dan pengelolaan makanan. Untuk pertaniannya sendiri itu kurang diperhatikan dan tidak terlalu bisa dimanfaatkan dengan baik karena di wilayah Singapura itu terkenal karena wilayahnya yang kurang subur, sehingga hanya beberapa tanaman saja yang bisa ditanam dan hidup subur. Salah satunya itu seperti karet, kelapa, dan sayur-sayuran. Tanah liat dan pasir adalah satu-satunya. Di sini disebutkan satu-satunya sumber daya mineral yang terdapat di Singapura. Jadi sisanya pasti diimpor dari negara asing. Selanjutnya kita akan melihat di sini ada pariwisata. Ya, pastilah karena negara Singapura ini merupakan salah satu objek wisata yang lumayan terkenal. Seperti Universalnya yang ada di sana. Yang terakhir pastinya ada perdagangan, yaitu berupa ekspor dan impor. Mungkin segini saja pembahasan saya mengenai negara Singapura. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.